Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang ke-2 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan, "Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib." Saudara, ayat ini sangat terkenal sebenarnya ketika kita berbicara biasanya tentang gereja, tentang orang percaya, tentang tugas dan panggilannya sebagai imamat yang am dan yang rajani. Dan sungguh pagi hari ini kita merenungkan ayat ini dengan satu topik, dirangkul salib diutus dengan harapan. Dirangkul salib diutus dengan harapan. Saudara, kalau kita berbicara tentang salib, salib adalah satu titik temu antara kasih Allah dan keberdosaan manusia. Tempat kita tidak hanya diampuni, tetapi sebenarnya juga dipanggil, diubah arah hidup kita. Ketika kita membaca firman tentang bangsa yang terpilih dan umat kepunyaan Allah, kita sedang melihat bagaimana dua statement ini menegaskan bahwa identitas mendahului tugas misi. Identitas itu mendahului dari tugas atau misi. Jadi bukan tugas yang menentukan identitas, bukan. Tapi identitas yang menentukan tugas. Saudara, kita dirangkul lebih dahulu, diselamatkan, dijadikan anak-anak Allah, diubah status identitasnya. Jadi orang binasa, jadi orang berdosa kepada orang yang diselamatkan, anak-anak Allah. Sebelum kita diutus. Jadi rangkulan lebih dahulu sebelum kita diutus. Diselamatkan. Identitas yang baru diberikan dulu, baru kemudian kita diutus. Kasih karunia Allah selalu bergerak. Sekali lagi, mendahului kita. Bukan kita yang mendahuluinya, tapi kasih karunia Allah. Membenarkan kita, kasih karunia itu menguduskan kita. Maka ketika kita berbicara menjadi umat pilihan, itu bukanlah status pasif, melainkan seperti yang saya katakan tadi, panggilan aktif. Bukan status pasif, tetapi panggilan yang aktif. Terang yang kita terima bukan untuk dinikmati sendiri. Sudah dengar baik, terang yang kita terima, kasih yang kita terima, keselamatan yang kita terima, apapun yang kita terima, bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk dinyatakan. Untuk dinyatakan, keselamatan tidak berhenti di salib. Ia berlanjut dalam kesaksian hidup yang nyata. Di rumah, di pekerjaan, di tengah luka, dan
harapan dunia ini. Jadi saudara, ketika kita berbicara keselamatan kita, jangan berhenti pada dirimu. Saudara, banyak orang Kristen merasa puas, sudah diselamatkan, dan berhenti pada dirinya. Natur kita sebagai orang Kristen, orang percaya bukan demikian. Diselamatkan untuk menyelamatkan. Saudara, satu pujian itu yang saya lupa dari rap awalnya apa, tapi rapnya itu berkata apa? Aku diselamatkan untuk menyelamatkan, aku dipulihkan untuk memulihkan, aku disembuhkan untuk menyembuhkan. Sudah, apa yang saya dan saudara alami itu bukan berhenti diri sendiri, tetapi Tuhan ingin saya dan saudara melakukannya, berdampak, menjadi berkat bagi orang lain, diselamatkan untuk menyelamatkan, dikasihi untuk mengasihi. Saudara, maka ketika berbicara di setiap hari Sabtu, itu hal tindakan yang praktis yang selalu saya ingatkan. Saudara, seberapa banyak kita yang saling mengingatkan akan teman-teman kita, saudara-saudara seiman kita. Ketika saudara merasakan hadirat Tuhan, jangan berhenti dalam diri saudara. Ayo ajak orang lain mengalaminya. Ketika saudara merasakan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih, keselamatan Tuhan berikan, ayo jangan berhenti pada dirimu, ajak orang lain. Orang lain itu bisa berarti keluargamu. Orang itu bisa berarti teman dekatmu. Orang lain itu bisa berarti temanmu, saudara seiman. Ayo, saudara, kita diselamatkan tidak berhenti pada diri sendiri, tapi justru untuk dinyatakan dimanapun itu. Sudah seringkali iman kita, iman Kristen direduksi menjadi tontonan rohani. Banyak sekali orang Kristen mereduksi imannya menjadi tontonan rohani. Hadir, mendengar, lalu pulang tanpa perubahan. Sudah, bukan saya melarang besok sudah hadir ke gereja, justru saya suruh. Saya mengingatkan kita untuk bukan hanya saudara hadir, membawa orang lain. Tetap imanmu jangan engkau reduksi hanya sekedar, oh saya sudah hadir kok, saya sudah mendengar kok, lalu pulang selesai. Kasih penebusan menolak iman yang diam. Kasih penebusan menolak iman yang pasif. Kasih penebusan itu justru memanggil kita untuk benar-benar aktif keluar dari kegelapan, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bersaksi. Saudara, iman itu harus iman yang nyata dalam perbuatan atau tindakan. Faith in action, tidak hanya percaya saja, tapi dibarengi tindakan. Tuhan memanggil kita dalam ayat tadi katakan apa? Keluar dari kegelapan. Bukan hanya untuk kegelapan dosa pribadi, tetapi juga kegelapan ketidakpedulian kita. Kalau selama ini tidak peduli. Saudara, jangan nyaman diri Anda sendiri yang rohani, diri Anda sendiri yang aktif. Ajak dan ajaklah, jadilah berkat bagi orang lain.
Siapa yang sungguh dirangkul oleh salib akan terdorong untuk hidup berbeda. Siapa yang dirangkul oleh salib, dia akan memiliki kehidupan yang berbeda. Sebab harapan yang sejati selalu ingin dibagikan. Saudara, harapan yang sejati itu selalu ingin dibagikan. Tuhan ingin senantiasa kita bersinar baginya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Allah yang penuh anugerah, terima kasih karena Engkau lebih dahulu merangkul kami melalui salib Kristus. Jangan biarkan kami puas hanya menjadi penonton iman. Kuduskan hati dan langkah kami, agar hidup kami menjadi kesaksian yang membawa terang dan harapan bagi dunia, bagi orang-orang di sekeliling kami. Pakailah kami ya Tuhan sebagai alat kasih-Mu di dunia ini.